Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 6, Menahan Kemarahan Ayahku. Di bawah sinar bulan, tato skala naga di lengan Haoren mulai menjadi lebih terang setelah beberapa kali pencucian. Sepertinya itu bersinar dan memiliki kekuatan misterius. Legenda tentang naga yang dibicarakan nenekku tidak benar, bukan? Ren, ayo main kartu. Zhao Jiayi berteriak, membangunkan Haoren dari pikirannya yang dalam. Setelah bermain kartu hampir sepanjang malam, akhir pekan telah berlalu. Itu akan menjadi hari Senin ketika mereka membuka mata lagi. Ren, kudengar kamu sedang menggoda seorang gadis dan sekarang dia memburumu. Kudengar gadis ini sangat gila, memasang poster buronan di seluruh sekolah. Ah, sayang sekali aku pulang pada hari Sabtu. Aku sedang berada di kantin. Gadis itu cantik, dan dia bahkan menyentuh perut Ren. Hei, Ren. Apa yang kamu lakukan pada gadis kecil itu? Berhentilah menuduh Ren, dia orang baik. Tentu saja, Haoren adalah pria yang baik. Dia sudah mendapatkan kartu orang baik, zona teman, 6 kali dalam semester ini. Orang-orang di dalam kelas sedang berdiskusi satu sama lain selama kelas. Semua orang membicarakan gadis yang datang ke sekolah untuk mencari Haoren dengan meriah pada Sabtu lalu, menjadikannya topik terhangat minggu ini. Haoren tidak mau repot-repot ikut dalam percakapan. Kenyamanan hangatnya sinar matahari membuatnya sedikit mengantuk. Dia sesekali mendongak dan memperhatikan ketua kelas Xie Yujia yang duduk di depan. Dia sepertinya lebih peduli dibandingkan yang lain tentang apa yang telah terjadi. Namun, dia segera menghindari kontak mata dengan Haoren setiap kali dia memandangnya. Haoren ingin menjelaskan kepadanya bahwa dia bukanlah seorang pemain, dialah teman yang menyebabkan segalanya. Setiap kali dia memberitahu teman-temannya tentang seorang gadis yang menurutnya cantik, teman-temannya akan mengakui kekagumannya terhadapnya dengan menggunakan namanya dan meningkatkan rekornya dalam mendapatkan kartu good person. Jelas sekali, Xie Yujia juga salah satu dari mereka yang memberinya kartu orang baik. Mungkin aku harus mengajaknya pergi ke pantai bersamaku. Nenek mungkin akan menyukai gadis cantik seperti dia. Tetapi terakhir kali ketika Zhou Liren mempermainkanku, dia sudah mengatakan dia tidak tertarik padaku. Ketika pikiran tentang hal itu muncul, Haoren menghela nafas dan terus tidur di meja. Kelas sore yang membosankan akhirnya berakhir. Haoren terbangun dari mimpi kabur dan merasakan mati rasa di lengan kanannya. Ketika dia mencoba menghilangkan rasa mati rasa dengan menggerakkan lengan kanannya, dia menyadari bahwa lengan kanannya menjadi lebih tebal. Karena kemeja lengan panjangnya, Zhao Jiayi dan yang lainnya tidak memperhatikan perubahan pada lengannya. Namun, Haoren dapat dengan jelas merasakan lengan kanannya bengkak. Setelah memikirkan tentang tato yang aneh, gadis kecil yang sombong, dan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, Haoren menemukan beberapa hubungan di antara mereka semua. Dia berdiri dengan cepat, ragu-ragu sejenak, lalu bergegas keluar kelas. Hei, Zhou Liren dan dua orang lainnya yang sedang mengemasi tas mereka dan hendak pergi makan malam tiba-tiba melihat kepergian Haoren yang tergesa-gesa dan tidak tahu harus berbuat apa. Haoren bergegas keluar kelas dan berjalan tanpa henti sampai dia memanggil taksi di luar sekolah. Tuan, pergilah ke sekolah menengah Lingzhou. Cepat. Haoren melompat ke dalam mobil dan berkata dengan cemas. Baiklah. Sopir taksi melaju dengan cepat. Dalam waktu 10 menit, Ren telah sampai di pintu masuk utama sekolah menengah Lingzhou. Para siswa sekolah menengah baru saja meninggalkan sekolah ketika dia tiba. Siswa berseragam mulai berjalan keluar gerbang seperti air pasang. Haoren berdiri di pagar tinggi sambil berjinjit. Dia berusaha menemukan jejak gadis kecil itu. Namun, semua siswa mengenakan seragam biru muda yang sama dan usia mereka hampir sama. Mata Haoren menjadi lelah dan kepalanya pusing, namun dia masih belum menemukan gadis itu. Paman, kamu mencoba mencariku. Tiba-tiba, sebuah suara cerah muncul tepat di belakang Haoren. Haoren berbalik dan melihat gadis muda yang dia coba temukan. Dia mengenakan seragam biru muda yang sama, memiliki kuncir kuda yang sama, dan tanda sekolah menengah Lingzhou yang sama dengan siswa lainnya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah label nama di seragamnya, kelas 2, Zhao Yanzi. Ada gadis lain tepat di sebelahnya. Meskipun gadis itu tidak secantik dia berasal dari kelas dan kelas yang sama. Haoren sedikit malu saat dia melompat dari pagar. Sudah kubilang, kamu akan datang mencariku.
Gadis bernama Zhao Yanzi ini berkata dengan percaya diri dan bangga. Siapa dia? Gadis di sebelah Zhao Yanzi bertanya dengan tenang sambil melihat ke arah Hao Ren dengan hati-hati. Seorang paman dari East Ocean University. Dia berhutang sesuatu padaku, kata Zhao Yanzi pada gadis itu. Paman, Hao Ren merasa otaknya terbelah menjadi dua ketika dia mendengar mereka memanggilnya. Setelah mendengar jawabannya, gadis di samping Zhao Yanzi masih berhati-hati terhadap Hao Ren. Ayolah, apa aku terlihat seperti orang jahat? Menurutku wajahku terlihat cukup baik dan tidak berbahaya. Hao Ren menatap gadis itu dengan pasrah. Namamu Si? Hao Ren bertanya pada Zhao Yanzi sambil mencoba memecahkan momen canggung itu. Zhao Yanzi menunjuk ke label namanya. Paman, siapa namamu? Dia bertanya pada Hao Ren. Namaku Hao Ren, kata Hao Ren. Biasanya mereka yang menyebut dirinya orang baik sebenarnya tidak baik, kata gadis di sebelah Zhao Yanzi. Ling, kamu pulang dulu. Saya masih memiliki beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan paman ini. Aku tidak akan bisa pulang bersamamu hari ini. Zhao Yanzi berkata pada gadis di sebelahnya. Oke, hati-hati, gadis itu memandang Hao Ren dengan hati-hati lagi dan mengingatkan Si dengan cemas. Paman, bukankah sudah terlambat untuk menemuiku sekarang? Melihat Ling berjalan semakin jauh, Zhao Yanzi memandang Hao Ren dan berkata. Jangan panggil aku paman, panggil saja aku Ren. Kepala Hao Ren hampir meledak. Baiklah, paman, kata Zhao Yanzi. Hao Ren terdiam. Baguslah kamu datang mencariku. Tapi maaf, ini sudah terlambat. Orang tuaku sudah tahu aku kehilangan barang itu. Tunggu untuk menahan amarah ayahku. Hao Ren sedikit marah pada gadis kecil yang sombong ini. Namun, dia menahan diri. Menunggu untuk itu. Orang tuaku akan datang mencarimu sendiri besok. Setelah Zhao Yanzi selesai berbicara, dia mengambil ransel merah mudanya dan melarikan diri. Dia bahkan tidak menunggu reaksi Hao Ren. Hao Ren berdiri di sana tanpa berkata-kata. Tentu. Ren berpikir, suruh orang tuamu datang. Lihat siapa yang lebih takut pada siapa. Dia mengertakkan gigi saat kembali ke universitas dan langsung ke asramanya untuk tidur. Dia bahkan sedang tidak mood untuk makan malam. Ren tampak emosional, seperti remaja yang mabuk cinta. Apakah ini karena gadis kecil yang cantik itu? Tidak mungkin, Ren menyukai gadis kecil cantik itu. Atau mungkin ini karena Xie Yujia. Ren sangat menyukai ketua kelas. Sudah jelas sekali, oke. Haruskah kita membantunya? Teman-teman asrama Hao Ren mulai mengobrol ketika mereka melihat Hao Ren tidur di tempat tidurnya ketika mereka kembali. Keesokan harinya, Hao Ren berusaha bersikap ceria ketika dia pergi ke kelas. Tatonya hilang seluruhnya, tapi seluruh lengannya sangat bengkak. Pembuluh darahnya menyembul seolah-olah lengannya dipenuhi kekuatan tetapi tidak punya tempat untuk melepaskannya. Itu sangat tidak wajar. Ketiga teman sekamar Hao Ren melihat tampangnya yang menyedihkan dan mengira dia kesal karena gadis-gadis itu. Oleh karena itu, mereka menghabiskan setengah hari bersamanya untuk mencoba menghiburnya. Di sisi lain, suasana hati Hao Ren sedang buruk setiap kali dia memikirkan orang tua Zhao Yanzi. Mungkin mereka bahkan akan membawa masalah ini ke kantor administrasi universitas. Selama kelas, Zhao Jiayi menghampiri Zhou Liren dan Cao Ronghua. Lagi pula, Ren benar-benar patah hati. Dia belum pernah sedingin ini sebelumnya. Ya, sepertinya jiwanya sudah keluar dari tubuhnya hari ini. Mungkin kita harus mengajaknya makan siang dan mencoba menghiburnya, kata Cao Ronghua saat bel akhir kelas mulai berbunyi. Cao Ronghua dan Zhou Liren menyeret Hao Ren dan berkata, ayo pergi. Ren, kami akan mentraktirmu makan siang. Aku benar-benar tidak ingin makan, kata Hao Ren sambil diseret keluar kelas. Saat dia bertanya-tanya kapan kantor administrasi akan meneleponnya, sebuah benda hitam memasuki penglihatannya. Yang dia lihat hanyalah sedan Mercedes-Benz S-Class hitam yang diparkir di pintu masuk utama sekolah dan dua pria parubaya berjas hitam dan sarung tangan putih berdiri di samping mobil. Banyak siswa berkumpul di gerbang sekolah, ingin mengetahui anak kaya mana yang ditunggu-tunggu oleh keduanya. Penting untuk diketahui bahwa East Ocean University diperuntukkan bagi warga negara biasa, meskipun ada beberapa anak kaya yang kuliah di universitas ini. Meski begitu, East Ocean University jelas bukan sekolah untuk para bangsawan. Cao Ronghua dan yang lainnya menyeret Hao Ren untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa diduga, kedua pria itu bergegas menuju Hao Ren dan berkata, kamu akhirnya selesai kelas. Tuan kita telah menunggu.
Dengan perubahan mendadak ini, Cao Ronghua dan Zhou Liren terkejut. Mereka melepaskan Hao Ren ketika mereka menyadari bahwa Hao Ren adalah orang yang dicari oleh kedua pria berjas hitam ini. Para siswa di sekitar semuanya berdiskusi satu sama lain. Jika apa yang terjadi di kafetaria pada hari Sabtu sudah menjadi berita besar, dua pria dengan Mercedes-Benz S-Class datang ke sini untuk mencari Hao Ren akan menjadi berita terkini. Jadi keluarga Hao Ren kaya. Mungkin mereka bukan keluarga Hao Ren. Lihat reaksinya, dia jelas terkejut. Mereka yang mengenal Hao Ren tetapi tidak terlalu dekat dengannya paling banyak membicarakan masalah ini. Kamu adalah, Hao Ren memandang kedua pria itu dengan bingung. Tuan kami, yang juga ayah Mes Zi, mengirim kami untuk menjemputmu. Kami hanya akan mengambil waktu 1 sore. Silakan masuk ke dalam mobil. Kedua pria itu membungkuk dengan lembut kepada Hao Ren dan berkata dengan sopan sambil membuka pintu mobil. Bab 7, Pertemuan Darurat. Hao Ren tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia mengira Zhao Yanzi dan orang tuanya akan langsung pergi ke kantor administrasi. Yang membuatnya heran, sebuah sedan dikirim untuk menjemputnya. Mungkin, apakah itu undangan ke pemakamanku sendiri, atau penculikan yang menyamar? Apapun itu, menurutku mereka tidak akan menyakitiku. Setelah mempertimbangkan sejenak, Hao Ren masuk ke dalam mobil. Bang! Bang! Pintu mobil tertutup. Ketiga teman asramanya menatap sedan mewah itu dengan takjub. Dari apa yang mereka ketahui tentang dia, Hao Ren berasal dari latar belakang biasa. Mereka bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan hingga dibawa pergi seperti ini. Sedan hitam itu melaju keluar kampus tanpa insiden. Dalam perjalanan, Hao Ren menahan diri untuk tidak menanyakan pertanyaan apapun kepada pria yang duduk di kedua sisinya. Dia percaya bahwa dia akan mendapatkan jawaban ketika dia sampai di tujuan. Sementara sedan itu melaju dengan mulus, rasa tragedi heroik muncul dalam dirinya seolah-olah dia tidak akan pernah kembali. Setelah sekitar setengah jam perjalanan melewati separuh East Ocean City, mobil sampai di pusat kota yang sibuk. Sebuah gedung pencakar langit dengan 70 lantai muncul dalam pandangan Hao Ren. Di atas gedung, ada papan besar dengan 2 kata besar di dalamnya, Grup Mingri. Terdaftar di NASDAQ di Amerika Serikat, Mingri Group adalah salah satu grup bisnis terbesar di Tiongkok dan tidak diragukan lagi merupakan kerajaan bisnis di East Ocean City. Tuan, silakan turun dari mobil. Ketika sedan itu berhenti di gerbang gedung pencakar langit, kedua pria itu turun dan membukakan pintu untuk Hao Ren. Melirik ke gedung pencakar langit, Hao Ren sedikit pusing. Setelah dia turun dari mobil, dia diantar ke dalam gedung oleh salah satu pria. Resepsionis, secantik bintang film, melirik ke arah pria itu dan tersenyum. Dia tidak meminta mereka untuk mendaftar dan membuka jalur keamanan untuk mereka. Hao Ren tiba-tiba dilanda gelombang kegugupan. Pria itu membawa Hao Ren ke dalam lift sebelum menekan nomor 75, lantai paling atas gedung. Lift naik dengan cepat sementara Hao Ren menatap pria serius itu dalam diam. Siapa sebenarnya, Tuan, orang-orang ini? Siapa yang bisa bekerja di tempat seperti ini? Ding! Lift mencapai lantai paling atas. Gerbang lift terbuka, dan Hao Ren disambut dengan permadani merah cerah, lobi emas, dan lampu gantung yang megah. Lobinya semewah hotel bintang 5. Pria itu masih diam ketika dia memimpin Hao Ren keluar dari lift dan mengantarnya maju. Dia berhenti di luar ruang kantor dengan tanda bertuliskan, Kantor Presiden. Mengetuk pintu, dia meninggikan suaranya, Tuan, ini dia. Bawa dia masuk. Sebuah suara yang bermartabat namun lelah terdengar dari ruangan itu. Pria itu membuka pintu dan mengantar Hao Ren ke dalam kamar. Sebuah ruang kantor besar yang megah dengan luas setidaknya 200 meter persegi muncul dalam pandangan Hao Ren. Seorang pria dengan potongan cepak dan wajah persegi menatap tajam ke arah Hao Ren. Selain itu, dia diapit oleh 4 pria berpenampilan serius yang semuanya mengenakan jas hitam. Apakah itu pada dia? Dia bertanya pada pria yang mengantar Hao Ren. Dia. Saya bisa merasakannya, jawab pria itu hati-hati. Si memberitahuku segalanya. Saya tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda jika Anda menyerahkannya sekarang. Pria yang tampaknya adalah presiden menatap Hao Ren dan berkata. Saya tidak memilikinya, mengertakkan gigi, kata Hao Ren. Tanpa basa-basi lagi, pria berwajah persegi itu melontarkan 2 kata, cari dia. 4 pria melompat keluar dan dengan cepat meraih lengan dan bahu Hao Ren sementara pria yang membawa Hao Ren ke sini mulai menggeledahnya dengan cara yang sangat profesional. Hao Ren tahu dia telah jatuh ke dalam sarang harimau,
tapi dia yakin mereka tidak bisa melakukan apapun padanya ketika mereka tidak menemukan apapun padanya. Seperti yang dia prediksi, pria itu tidak menemukan apapun ketika dia menyelesaikan pencarian putaran pertama. Saat memulai ronde kedua, gerakan halusnya menjadi kaku. Dia mengangkat kepalanya dengan waspada, "Tuan. Aku sudah bilang berkali-kali untuk tidak memanggilku guru. Panggil aku bos." Pria berwajah persegi itu sangat marah. "Ya, bos." Pria itu menunjuk ke arah Haoren, benda dari mes. Zi ada di perutnya. Pria berwajah persegi itu membeku sementara ekspresi wajah yang lain juga berubah. "Panggil para tetua." Setelah beberapa pertimbangan, pria berwajah persegi itu memerintahkan. "Ya." 8 dari 9 pria di ruangan itu keluar, dan hanya satu yang tersisa berdiri di samping pria berwajah persegi itu. "Jemput Zi dari sekolah." Pria berwajah persegi itu memberitahu pria di sampingnya. "Ya." Pria itu menerima pesanan itu dan segera keluar dari kamar. Sekarang hanya Haoren dan pria berwajah persegi yang tersisa di ruangan itu. "Namaku Zhao Guang. Siapa namamu?" Pria berwajah persegi itu menatap Haoren dan bertanya. "Haoren," jawab Haoren. "Ah, Haoren, orang baik. Masalah ini menjadi rumit, dan kamu harus tinggal di sini lebih lama lagi," lanjutnya, masih menatap Haoren. "Oke." Wajah Haoren tidak menunjukkan kebingungan yang dia rasakan. Ia tidak bisa tetap tenang saat ada benda di perutnya, apalagi benda itu sepertinya ada hubungannya dengan tato. "Silahkan duduk." Zhao Guang menunjuk ke kursi di sampingnya. Haoren berjalan mendekat dan duduk di sofa kulit. Melalui kaca ruangan, dia bisa melihat pemandangan East Ocean City secara lengkap dan bahkan sekilas pemandangan laut di kejauhan. Mereka tetap diam sementara waktu berlalu begitu saja. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang mulai bergegas masuk. Mereka semua tampak bingung dan cemas. Beberapa saat kemudian, ditemani oleh seorang pria, Zhao Yanzi masuk. Ketika dia melihat Haoren, dia mendengus dengan jijik. Tentu saja, Haoren merespons dengan cara yang sama. "Zi, jangan membuat ekspresi seperti itu. Itu semua salahmu." Zhao Guang memarahi Zhao Yanzi. Zhao Yanzi mengerucutkan bibirnya, tampak menantang. Tak lama kemudian, lebih dari selusin orang masuk ke ruang kantor besar itu. "Karena semua orang sudah ada di sini, ayo kita masuk untuk rapat." "Zi, masuklah juga." Setelah melihat sekeliling, Zhao Guang berkata dengan ekspresi serius. Sebuah pintu tersembunyi terbuka secara otomatis, dan sebuah ruang pertemuan kecil yang terhubung ke ruang kantor terlihat. Saat orang-orang mulai masuk ke ruang pertemuan, Zhao Guang menoleh ke Haoren dan berkata, "Silakan duduk di sini sebentar dan tunggu hasil pertemuannya." Haoren tidak punya pilihan selain mengangguk setuju. Lagi pula, rasanya tidak enak jika ada benda tak bernama di perutmu. Dia berharap orang-orang itu dapat menemukan cara untuk mengeluarkan manik itu tanpa operasi. Sendirian di kantor yang luas dan mewah, dia memandang ke bawah ke kota, merasa seperti sedang duduk di atas awan. Bab 8, Pernikahan Paksa. Di ruang pertemuan, Zhao Guang duduk di ujung meja dengan Zhao Yanzi di sebelahnya dan yang lainnya duduk di kedua sisi. Beberapa dari mereka terlihat bingung dengan situasi tersebut sementara yang lain memasang ekspresi muram karena mengetahui alasan pertemuan ini. "Alasan aku memanggilmu ke pertemuan ini adalah karena si kehilangan inti batinnya karena manusia." Zhao Guang yang pertama berbicara. Setelah mendengar informasi ini, banyak dari mereka saling memandang dengan heran. Sabtu kemarin adalah pertama kalinya Zi menciptakan hujan. Penatualu seharusnya membantunya, tetapi Zi, karena tidak menyukai pengawasan, meninggalkan Penatualu untuk berlatih sendiri. Begitulah kemalangan itu terjadi. Saya tidak melakukan pekerjaan saya. "Naga, bos, tolong hukum aku." Karena panik, orang tua dengan alis putih dan rambut putih hendak meninggalkan tempat duduknya dan berlutut. "Itu bukan salahmu. Zi terlalu keras kepala, akibat kemanjaanku." Zhao Guang melirik Zhao Yanzi sebelum melihat sekeliling. Masalahnya adalah inti internal Zi ada di tangan orang lain. Jika ada manusia yang mengambilnya, kita bisa mengambilnya kembali, saran seorang pria dengan alis lebat dan mata besar. "Jika sesederhana itu, aku tidak akan memanggilmu ke sini." Sesuatu yang tidak terduga terjadi, makhluk fana menelan inti internal Zi, lanjut Zhao Guang setelah jeda. Informasi ini mengejutkan semua orang di pertemuan itu, termasuk Zhao Yanzi. "Bagaimana mungkin? Inti internal suku kita," seseorang segera mempertanyakan kemungkinan itu. "Inti internal Zi belum matang dan sangat kecil. Ketika jatuh dari langit,
secara tidak sengaja ia jatuh ke mulut manusia, Zhao Guang menjelaskan dengan suara mantap. Saling memandang, para tetua mulai berbicara dengan suara rendah. Manusia yang menelan inti internal belum pernah terjadi dalam ribuan tahun terakhir. Apakah orang tersebut adalah seorang kultivator di dunia fana karena makhluk fana ini belum meledak setelah menelan inti internal? Hampir tidak ada petani yang tersisa setelah kelompok terakhir terbang dari sini 300 tahun lalu. Mungkin hanya 2 atau 3 yang masih hidup di dunia fana. Fakta bahwa makhluk fana belum meledak seharusnya disebabkan oleh lemahnya kekuatan inti internal nonasi. Mereka berbicara dengan berbisik setidaknya selama 2 menit sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Sesepuh, menurut Anda bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Zhao Guang bertanya ketika mereka berhenti berbicara. Masalah ini cukup serius. Meskipun Zi tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu dekat, tanpa inti internalnya, dia tidak akan bisa berkultivasi dan tidak bisa berubah menjadi naga. Selain itu, menurut catatan kuno, anggota suku kami tidak dapat hidup lebih dari 5 tahun setelah kehilangan inti internal mereka sebelum menjadi dewasa meskipun dia sehat. Setelah beberapa pertimbangan, Penatua Lu dengan alis putih dan rambut putih dikatakan. Apakah itu berarti Zi tidak akan hidup lebih dari 20 tahun jika dia tidak dapat mengambil kembali inti internalnya? Zhao Guang bertanya. Dia mungkin memperpanjang hidupnya atau bahkan menumbuhkan inti batin lainnya dengan bantuan ramuan ajaib dari alam, namun Mes. Zi terlalu berharga untuk mengambil risiko, Penatua Lu memperingatkan. Apakah itu ada di dalam perut manusia yang duduk di luar? Pria dengan alis lebat dan mata besar itu tiba-tiba berdiri. Itu mudah. Bawa dia ke sini dan potong perutnya. Kami akan mendapatkan inti internalnya kembali. Zhao Guang tetap diam, dia tampak marah. Elder Zhao, sudah 200 tahun berlalu, dan Anda masih pemarah, kata wanita yang duduk di sebelah pria itu dengan nada tidak setuju. Hidup Zi terancam di sini, dan manusia hanyalah seekor semut. Teriak Penatua Zhao. Saat ledakannya, beberapa tetua lainnya tampak mengangguk. Bunuh dia dan buang tubuhnya ke laut. Tidak ada yang tahu, lanjut Penatua Zhao. Mendengar rencana ini, para tetua yang hendak mengangguk mulai mengerutkan kening. Mengabaikan Penatua Zhao, Zhao Guang menoleh ke penatua lainnya, bagaimana dengan penatua lainnya? Apakah Anda punya saran lain? Dengan kesal, Penatua Zhao duduk dan berbalik bertanya kepada wanita di sebelahnya, apakah saya salah? Bos sudah menyuruh kami belajar menjadi orang modern. Sudah ratusan tahun berlalu, dan Anda masih bertingkah dan berbicara seperti gangster. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa selamat dari kesengsaraan surgawi tahun ini. Wanita itu meliriknya ke dalam. Saya hanya sekedar kata-kata dan tidak ada tindakan. Kamu tahu, aku tidak pernah membunuh. Penatua Zhao tersenyum malu. Diam dan dengarkan para tetua lainnya. Wanita itu masih memberinya tatapan tidak setuju. Sementara itu, sesepuh berambut putih lainnya berdiri. Ada satu solusi yang dapat menjaga manusia tetap hidup dan membantu Mes. Zi bertahan dari krisis ini. Dengan lambaian tangannya yang besar, Zhao Guang berkata, beritahu kami. Namun, tetua itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, tapi, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Tidak ada yang tidak bisa kamu katakan. Katakan apapun yang kamu mau, dan aku tidak akan menghukummu, Zhao Guang menyemangati. Baiklah. Orang tua itu mengangguk. Faktanya, jika manusia dapat menyerap inti naga dan memperoleh tingkat kultivasi tertentu, dia dapat mentransfer sebagian esensi naga ke Mes. Zi untuk mempertahankan esensi vitalnya. Sekarang mari kita kesampingkan masalah yang mungkin tidak dapat dikembangkan oleh manusia fana menggunakan teknik kita. Bahkan jika rencanamu berhasil, apa yang harus kita lakukan ketika Zi berusia 20 tahun, 5 tahun kemudian? Kalau begitu, inti naganya akan kuat dan cukup besar, dan dia bisa membagi setengahnya dengan nonasi. Bagaimanapun, inti naga berasal darinya dan tidak akan menimbulkan risiko apapun padanya. Mereka dapat mencapai hasil ini dengan naik apa? Zhao Guang langsung bertanya. Orang tua itu mengatupkan ibu jarinya dan mengucapkan satu kata dengan susah payah, kesempurnaan. Apa? Zhao Yanzi membeku selama setengah detik sebelum melompat dan berteriak, Pak Tua Sun. Kamu brengsek yang memalukan di usia yang begitu tua. Berperilaku baik. Zhao Guang memelototi putrinya dan memancarkan kehadiran kuat yang mendorong Zhao Yanzi kembali ke kursinya. Rencana Penatua Sun mungkin merupakan solusi yang masuk akal. Penatua Lu dengan alis putih dan rambut putih tiba-tiba berbicara. Faktanya,
Bahkan jika kita melakukan seperti yang disarankan oleh Penatua Zhao dan mengeluarkan inti tersebut dengan membelah perutnya, tidak aman untuk memasukkan kembali inti yang terkontaminasi ke dalam tubuh Zi. Saya telah membaca tentang solusi yang disebutkan oleh Penatua Sun dalam sebuah buku kuno. Ini semacam penanaman inti pengganti. Permasalahan dari budidaya seperti ini adalah membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan bantuan seorang penggarap yang tidak mempunyai inti dalam. Selain semua pembatasan tersebut, para kultivator hanya akan mendapat sedikit manfaat, dan itulah sebabnya metode ini perlahan-lahan kehilangan daya tariknya dan tidak lagi dilakukan. Namun, dalam kasus Nona Zi, ini patut dicoba. Tidak. Zhao Yanzi langsung berteriak, aku lebih baik mati. Mengabaikan ledakan putrinya, Zhao Guang melambaikan tangannya, dan Zi membeku seolah dia diikat dengan tali tak kasat mata karena dia tidak bisa bergerak atau berteriak. Beralih ke tetua Lu, Zhao Guang mengerutkan alisnya. Jika kita mengambil solusi ini, bukankah itu berarti Zi dan manusia harus? Kami tidak punya pilihan, kata Penatua Lu dengan rendah hati. Setelah mempertimbangkan sejenak, Zhao Guang bertanya, bagaimana dengan karakter pria itu? Saya melakukan penyelidikan. Namanya Hao Ren, dan dia baik hati serta sangat baik kepada neneknya. Meskipun tidak terlalu pekerja keras di universitasnya, dia memiliki nilai yang lumayan. Dia tidak bodoh dan tidak libertin. Lebih penting lagi, dia belum menikah dan bahkan tidak punya pacar. Perkawinan antara naga dan manusia jarang terjadi tapi bukan berarti tidak pernah terjadi. Begitu dia mendapatkan identitas naga baru, tidak melanggar hukum kami jika dia mengembangkan teknik kami. Zhao Guang berpikir sejenak. Mari kita dengarkan dia dan lihat bagaimana tanggapannya terhadap rencana tersebut. Jika dia setuju, maka masalahnya selesai. Bab 9, dan identitas Anda adalah... Astaga! Pintu otomatis ruang pertemuan terbuka. Selusin orang, ada yang tua dan ada yang muda, keluar dari ruangan. Zhao Yanzi adalah orang pertama yang bergegas keluar ruangan. Dia mendengus keras pada Hao Ren. Hao Ren tidak terkejut, bertanya-tanya bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Kamu kehilangan barang-barangmu, dan aku dibawa ke sini karenanya. Beruntung ayahmu adalah orang yang berakal sehat atau aku akan mati di tanganmu. Sementara yang lain melewati Hao Ren dalam perjalanan keluar dari ruang kantor, mereka meliriknya dengan aneh. Kemudian Zhao Guang sendiri yang mengantar Zhao Yanzi kembali ke sekolah. Mengenai bagaimana dia akan membujuk putrinya berada di luar pengetahuan Hao Ren. Hanya Penatua Lu dan Hao Ren yang tersisa di ruang kantor. Hao Ren memandang Penatua Lu dan menunggu dia berbicara terlebih dahulu. Setelah melalui semua hal aneh dalam beberapa hari terakhir, pikirannya agak mati rasa, dan dia bahkan tidak mencoba untuk berpikir jernih sekarang. Apakah namamu Hao Ren? Penatua Lu duduk di hadapan Hao Ren dan bertanya dengan ramah. Hao Ren menatapnya, ya, dan kamu adalah... Hehe, kamu boleh memanggilku kakek Lu. Penatua Lu memandang Hao Ren dengan ramah, apakah Anda sedikit bingung? Tidak terlalu banyak, jawab Hao Ren keras kepala. Penatua Lu masih memandang Hao Ren dengan ramah, Anda akan mengalami lebih banyak hal di masa depan. Dengan baik. Hao Ren menunggu dia melanjutkan. Apa pendapatmu tentang gadis itu, Zi? Tiba-tiba, Penatua Lu mengubah topik pembicaraan. Tidak dewasa, sulit diatur, disengaja, tidak sopan, Hao Ren memulai. Sambil tersenyum, Penatua Lu menyela Hao Ren, sebenarnya, Zi adalah gadis yang sangat manis. Saya tidak setuju, Hao Ren segera menjawab. Anda akan mengetahuinya secara bertahap di masa depan, kata Penatua Lu dengan tenang. Di masa depan, Hao Ren menatapnya dengan khawatir. Ya, kalian berdua akan hidup bersama untuk waktu yang lama. Penatua Lu tersenyum pada Hao Ren. Hao Ren terkejut, mengapa? Bos kami menghargai Anda dan menganggap Anda memenuhi syarat untuk menjadi menantunya, Penatua Lu memberi tahu dia. Hao Ren ternganga mendengar informasi ini. Apakah kamu bercanda? Yang disebut Zi itu hanyalah seorang siswa sekolah menengah berusia 15 tahun sementara aku tidak lebih dari 19 tahun. Dia pikir, apakah menurutmu manik yang kamu telan itu adalah manik biasa? Penatua Lu melanjutkan. Memikirkan kembali, Hao Ren ingat sesuatu seperti permen jatuh ke mulutnya ketika dia menangkap Zhao Yanzi. Apa itu? Tanya Hao Ren. Inti naga, kata Penatua Lu perlahan. Hao Ren menatapnya dengan bingung, berpikir bahwa seluruh keluarga itu gila. Naga, terbang melintasi langit. Apakah kamu iri pada mereka? Tanya Penatua Lu. Hao Ren menggelengkan kepalanya. Naga, mengubah langit dan bumi. Apakah kamu iri pada mereka?
Penatualu terus bertanya. Haoren menggelengkan kepalanya lagi. Naga, Penatualu mencoba lagi. Haoren masih menggelengkan kepalanya. Wajah tua Penatualu menunduk. Jika kamu tidak mendengarkanku, manik itu akan merenggut nyawamu kapan saja. Melihat pertanyaan di wajah Haoren, Penatualu membuka tangannya, dan butiran air berwarna hijau kebiruan muncul di telapak tangannya. Manik-manik di perutmu seperti butiran air di telapak tanganku. Mengabaikan keheranan Haoren, Penatualu mengangkat butiran air di telapak tangannya perlahan. Namun, seiring berjalannya waktu, butir air perlahan-lahan melebar hingga seukuran seluruh telapak tangannya. Manik besar berwarna hijau kebiruan memiliki pantulan jelas wajah Haoren di permukaannya. Akhirnya, itu akan, Penatualu menatap butiran air itu. Bang! Manik air pecah dan air memercik ke seluruh tubuh Haoren. Karena terkejut, Haoren mundur setengah langkah. Penatualu menunjuk ke perut Haoren sambil tersenyum. Memikirkan momen ketika butiran air pecah, Haoren tiba-tiba sakit perut. Saya memiliki seperangkat teknik budidaya. Anda dapat mengambilnya dan bekerja keras dalam kultivasi Anda. Namun ingat, Anda harus menyembunyikannya dari orang lain. Rangkaian teknik budidaya ini dapat menekan inti naga di tubuh Anda dan mencegah Anda mati karena ledakan dalam waktu dekat. Seperti dalam trik sulap, Penatualu mengambil sebuah buku kuno dari udara tipis dan meletakkannya di tangan Haoren. Siapa kamu? Haoren bertanya. Dia merasa otaknya berada dalam kebingungan dan tidak mampu menerima semua informasi yang melimpah. Kami adalah, Penatualu sengaja berhenti sejenak untuk mendapatkan efek yang lebih baik sebelum berbisik di telinga Haoren, naga. Haoren mundur setengah meter lagi. Melihat lelaki tua yang menggertak itu, dia mengira dia mirip dengan penjual yang menjual apa yang disebut kitab suci seni bela diri rahasia di dekat kuil Cheng Huang. Kuil Cheng Huang adalah tempat orang berkumpul untuk festival tradisional. Tapi Haoren tidak tahu bagaimana dia memanggil manik air itu. Apakah ini merupakan bentuk penipuan baru? Menghadapi kompleksitas masyarakat, Haoren tidak terlalu mempercayai kemampuan pengenalannya. Saya tahu ini sulit untuk dicerna, tetapi Anda akan terbiasa. Penatualu menepuk bahu Haoren dengan ramah. Sekarang kamu adalah salah satu dari kami, kamu harus menjaga rahasia bersama kami. Dengan melakukan itu, Anda juga melindungi diri Anda sendiri. Haoren menatapnya dengan bingung, berpikir penampilan naga itu agak terlalu biasa. Terbang melintasi langit, mengubah langit dan bumi, dengan serius. Sebaliknya, dia mengira itu adalah penipuan yang rumit, bukan sekelompok pahlawan super yang menyamar dan bersembunyi di kota seperti Superman di film. Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Melihat ke arah Haoren, Penatualu tiba-tiba mengambil kembali buku kuno itu dari tangan Haoren dan meletakkan telapak tangannya yang lain di dahi Haoren. Tiba-tiba, bagian dari karakter emas yang bersinar muncul di benak Haoren. Sebelum dia sempat bereaksi, Penatualu melepaskan tangannya. Ini adalah bab pertama dari Gulungan Konsentrasi Roh. Sederhana saja, dan Anda akan menguasainya dengan bermeditasi selama setengah jam setiap malam. Saya akan memeriksa kemajuan Anda secara berkala, dan Anda akan dihukum jika Anda tidak memenuhi persyaratan saya, Penatualu memberitahu Haoren dengan ramah. Sial. Orang tua itu terlihat tidak berbahaya tetapi sebenarnya sangat agresif, kapan saya berjanji untuk mengolahnya? Haoren menatapnya dengan panik dan marah. Jangan khawatir, teknik kultivasi ini akan bermanfaat bagi Anda, bukan merugikan. Sebaliknya jika tidak dibudidayakan maka akan berada dalam bahaya. Mulai sekarang, saya wali Anda di lingkaran kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, telepon saja saya, Penatualu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Haoren. Mereka bahkan punya kartu nama, yang disebut naga itu cukup profesional, atau bisa dibilang, tidak profesional. Tanpa berkata-kata, Haoren mengambil kartu nama itu dan terpaku pada informasi di dalamnya. Lu Qing, Wakil Presiden Pelaksana Universitas Lautan Timur. Ingat identitasmu. Mulai sekarang, kamu bukan hanya mahasiswa East Ocean University tetapi juga, mengulurkan tangannya, King Lu menepuk dahi Haoren, menantu Raja Naga. Bab 10, dipanggil oleh si cantik. Naga, Raja Naga. Haoren kaget dan menatapnya dengan curiga. Kamu masih ada kelas di sore hari kan? Kembalilah lebih awal. Lu Qing berdiri dan melambai pada Haoren. Haoren berpikir selama beberapa detik, berdiri, dan keluar dari kantor mewah itu. Lalu dia naik lift sendirian. Berdiri di dalam lift dan melihat angkanya turun, Haoren merasa seperti sedang bermimpi. Dia tiba di lantai pertama.
Ketika dia melewati resepsionis cantik itu, si cantik tersenyum pada Hao Ren. Dia pasti tamu penting karena dia mampu memasuki kantor CEO. Dia pikir. Dia naik taksi kembali ke sekolah. Melihat pemandangan yang familiar, Hao Ren merasa seperti dia kembali ke dunia nyata. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhao Jiai, "Di mana kalian?" Dia bertanya. "Kami berada di kelas apresiasi seni di gedung A. Apakah kamu baik-baik saja?" "Kami tidak berani menelepon Anda," kata Zhao Jiai. "Saya baik-baik saja. Aku akan datang sekarang." Hao Ren menutup telepon. Hal pertama yang ingin dia lakukan saat ini adalah menemukan saudara-saudaranya. Setelah serangkaian kejadian aneh, dia merasa tidak ada satupun yang nyata. Hao Ren berlari ke gedung A dan menyelinap ke ruang kelas dari pintu belakang. Bagaimana itu? Apa yang telah terjadi? Zhao Jiai dan yang lainnya bertanya pada Hao Ren dengan prihatin. Jangan bicarakan itu." Hao Ren melambaikan tangannya dan duduk. Xie Yujia, ketua kelas yang biasanya duduk di depan, merasakan Hao Ren kembali. Dia berbalik dan menatapnya. "Sepertinya Xie Yujia sangat peduli padamu akhir-akhir ini," kata Cao Ronghua pada Hao Ren ketika dia melihat Xie Yujia berbalik. Hao Ren sedang tidak berminat untuk membahas topik ini. Dia menenangkan diri dan bertanya, "Hei, siapa nama kepala sekolah kita?" "Wu Senyu." "Kamu bahkan tidak mengetahuinya." Zhou Liren datang dan berkata, "Bagaimana dengan wakil kepala sekolah?" Hao Ren langsung bertanya lagi. "Nama wakil kepala sekolah pengelolanya adalah Lu Qing. Saya tidak tahu tentang yang lainnya." Zhou Liren sepertinya ingin menunjukkan betapa berpengetahuannya dia dan menjawab, "Wakil kepala sekolah adalah orang yang paling berkuasa di sekolah karena dia berada tepat di bawah kepala sekolah. Itu sebabnya dia juga disebut wakil kepala sekolah No. 1. Hao Ren memikirkan percakapan itu dan tidak mengatakan apapun lagi. "Mengapa kamu bertanya tentang ini? Apakah ini ada hubungannya dengan kepala sekolah?" Zhou Liren bertanya pada Hao Ren. "Tidak ada." Hao Ren memegang kartu nama di tangannya dan meremasnya. Hao Ren berdiri dan jawab pertanyaannya. Guru yang berdiri di depan ruangan melihat Hao Ren berbicara dengan yang lain. Dia juga ingat bahwa Hao Ren menyelinap ke ruang kelas sebelumnya dan merasa kesal. Karena itu, dia menyuruh Hao Ren berdiri untuk menjawab pertanyaan itu. Hao Ren yang malang. Dia tidak berada di sana selama setengah kuliah. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan apapun? Dia harus dimarahi oleh gurunya tanpa daya. Ketua kelas Xie Yujia menoleh dan menatap Hao Ren dengan rasa kasihan di matanya. Setelah ceramah selesai, Hao Ren, Zhao Jiayin, dan yang lainnya kembali ke asrama. Gu Jiadong dan yang lainnya segera datang dan menanyakan tentang insiden penjemputan Mercedes-Benz. Hao Ren hanya mengatakan kerabatnya dari luar negeri datang dan menjemputnya untuk makan. Dia menutupinya dan tidak ingin membicarakannya lagi. "Akhir-akhir ini kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Apakah kamu ditolak?" Ketika Hao Ren sedang menyalin pekerjaan rumah di malam hari, dia menerima pesan teks dari ketua kelas Xie Yujia. "Tidak, akhir-akhir ini aku sibuk." Hao Ren tidak menyangka dia akan mengiriminya pesan. Dia memikirkannya dan menjawabnya. Di telepon yang Hao Ren letakkan di meja tiba-tiba berdering. Itu adalah telepon dari Xie Yujia, jadi dia harus mengangkatnya. "Apa yang terjadi pagi ini?" Xie Yujia bertanya melalui telepon. "Oh, saudaraku kembali dari luar negeri dan mentraktirku makan. Dia memberiku kejutan, dan itulah mengapa aku tidak mengetahuinya sebelumnya." "Kamu ada di mana?" Xie Yujia bertanya. "Saya di kamar asrama saya," jawab Hao Ren. Sisi lain telepon terdiam selama beberapa detik sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu ingin jalan-jalan? Cahaya bulan saat ini sangat indah." Hao Ren merasakan kupu-kupu di perutnya karena dia tidak mengharapkan undangan seperti ini. Dalam pikirannya, ketua kelas Xie Yujia adalah gadis yang sangat populer. Tidak hanya banyak pria di kelasnya yang menyukainya, tapi juga banyak siswa kelas atas yang mengejarnya. Jika Zhao Jiai dan yang lainnya tidak pergi ke belakang Hao Ren dan mengaku kepada Xie Yujia atas namanya, hubungan antara Hao Ren dan Xie Yujia tidak akan terlalu canggung. "Sudahlah. Aku baik-baik saja, sungguh. Saya mempunyai cukup banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan." Lain kali, Hao Ren berjuang sejenak dan berkata melalui telepon. Jika kamu mempunyai pertanyaan, tanyakan saja padaku," kata Xie Yujia. Setelah jeda beberapa saat, dia melanjutkan, "Tidak peduli apapun, saya adalah ketua kelas Anda. Aku perlu menjagamu. Benarkan?"
Haha, terima kasih atas perhatianmu. Hao Ren tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. Jangan khawatir. Xie Yujia menutup telepon. Hao Ren meletakkan ponselnya dan merasa sedikit bersemangat. Siapa yang memanggil? Zhao Jiayi dan dua teman asrama lainnya bergegas melewati pintu dengan makanan ringan tengah malam di tangan mereka sambil berteriak pada Hao Ren. Tidak ada apa-apa. Hao Ren tersenyum. Akhir-akhir ini kamu menjadi misterius. Tidak yakin apa yang sedang kamu lakukan. Zhao Jiayin muncul dan meninju Hao Ren dengan ringan sambil berkata dengan nada bercanda. Hao Ren menerima serangan dari Zhao Jiayin dan berpikir, jika seseorang melihat ketua kelas dan saya berjalan bersama secara pribadi, tidak yakin apa yang akan mereka pikirkan, bukankah Xie Yujia harus mengkhawatirkan hal ini? Di tengah malam, Hao Ren diam-diam merangkak turun dari tempat tidur atasnya ketika Zhao Jiayi dan yang lainnya sedang tertidur lelap. Lalu, dia membuka pintu dan berjalan ke balkon. Cahaya bulan bersinar terang. Hao Ren mengeluarkan kartu nama Lu Qing dan melihatnya sebentar sebelum memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Sebaiknya cobalah. Setelah pendirian Hao Ren stabil, dia menghadap ke langit yang sunyi dan memikirkan tentang teknik kultivasi dalam pikirannya. Naskah emas muncul di benak Hao Ren. Hao Ren mencoba memahami arti teknik ini kata demi kata dan berkonsentrasi pada meditasinya seperti yang diinstruksikan. Dia menyelesaikan satu set satu kali, kembali ke kamarnya secara diam-diam, dan mengetahui bahwa 2 jam telah berlalu. Dia sebenarnya berdiri di luar selama 2 jam, Hao Ren mengejutkan dirinya sendiri. Dia tidak yakin apakah itu efek psikologis atau bukan. Usai latihan, ia merasakan bagian lengannya yang bengkak sudah kembali normal. Terserah, aku sudah melakukan bagianku. Waktunya tidur. Hao Ren menekan semua pikiran lainnya dan segera tertidur. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan menjadi membosankan seperti air yang mengalir. Perhatian semua orang yang tertuju pada teman sekelas biasa seperti Hao Ren telah berkurang, tetapi Xie Yujia masih melirik ke arah Hao Ren ketika dia berbicara dengan gadis yang duduk di belakangnya. Hao Ren pergi ke balkon untuk berlatih setiap malam tetapi tidak menemukan efek menyegarkan apapun. Kekuatannya bahkan mulai menurun hingga normal, dan sekali lagi dia bukan tandingan Zhou Liren dalam adu panco. Kartu nama wakil kepala sekolah disembunyikan olehnya. Bukan perasaan yang baik ketika wakil kepala sekolah memperhatikannya. Kamis telah tiba dalam sekejap mata. Itu adalah hari yang menyenangkan bagi semua mahasiswa teknik mekatronik. Itu karena mata kuliah wajib untuk tahun kedua, pemrosesan sinyal optik lemah. Ayo cepat, ambillah kursi di barisan depan. Keluar dari ruang kelas matematika tingkat lanjut, Zhou Liren menyeret Hao Ren dan berlari dengan liar menuju ke arah ruang kelas besar lainnya. Zhou Liren, simpan 2 kursi untuk kami. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua berteriak dari belakang. Zhou Liren datang ke ruang kelas hampir secepat kecepatan cahaya, tetapi dia masih kecewa ketika mengetahui bahwa 15 baris pertama ditempati oleh siswa lain. Kami masih terlalu lambat. Zhou Liren berkata dengan marah. Dia memilih kursi yang lebih dekat ke tengah, menyeret Hao Ren bersamanya, dan menyisakan 2 kursi untuk 2 orang lainnya. Sial. Jauh tertinggal. Zhao Jiayi dan Cao Ronghua berlari masuk dengan terengah-engah dan merasa tidak puas saat melihat lokasi tempat duduk mereka. Orang-orang itu membolos untuk mendapatkan kursi itu. Apa yang bisa saya lakukan? Zhou Liren berkata dengan polos. Bukankah kamu menyatakan bahwa kamu harus menikahinya? Bahkan tidak punya nyali untuk membolos, Cao Ronghua mengejeknya. Benar. Anda bersemangat sejak kemarin untuk ceramahnya hari ini, Zhao Jiayi mengikuti dan berkata. Bukankah kalian juga sama? Berlari sangat cepat. Zhou Liren membantah. Boom, boom. Pada saat ini, sekelompok pria lain bergegas masuk ke kelas untuk mendapatkan tempat duduk yang layak. Namun, mereka berlari lebih lambat dari Hao Ren dan hanya bisa duduk di belakang. Segera setelah itu, hanya beberapa perempuan di jurusan yang sama datang terlambat dan melihat kursi depan ditempati oleh laki-laki. Mereka tidak punya pilihan selain duduk paling belakang. Xie Yujia adalah salah satu dari gadis-gadis itu. Dia melakukan kontak mata dengan Hao Ren tetapi tidak mengatakan apapun. Akhir-akhir ini kamu sering melakukan kontak mata dengan Xie Yujia. Apakah kalian diam-diam berkencan? Cao Ronghua merasakan sesuatu dan bertanya pada Hao Ren. Aku sudah bersamamu sepanjang hari. Di mana bagian kencannya? Hao Ren memutar matanya. Ruang kelas dipenuhi dengan suara-suara. Selain kelas Hao Ren, ada 4 kelas lain di sini juga. Semua orang berbicara, terutama para lelaki. Ding, ding,
Ding, bel berbunyi. Sepasang kaki anggun dengan celana pendek berpinggang tinggi masuk. Semua orang tersentak. Celana pendek jin berpinggang tinggi berwarna biru langit dihiasi dengan kancing bergaya militer. Atasannya berupa kemeja dengan kerah V bertali dan hiasan lipatan. Seorang wanita cantik super dengan selebaran terpotong di bawah lengannya memasuki ruang kelas. Cantik dan dewasa dan murni, Zhou Liren menjulurkan lidahnya dan berkomentar. Saat orang-orang itu tersentak, Hao Ren tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk mengamati. Memang benar, Su Han masih begitu mempesona, halus, dan tampan. Bahkan ketika dia tidak mengenakan pakaian terbuka, dia masih bisa menaikkan suhu darah pria manapun. Su Han berjalan ke depan mimbar perlahan dengan sepatu hak tingginya. Semua mata laki-laki tertuju padanya. Bahkan Hao Ren menatapnya meskipun faktanya dia telah berlatih teknik budidaya konsentrasi. Hari ini kita akan membicarakan modul ketiga. Semuanya, buka buku pelajaranmu ke halaman nomor 73. Nada malaikat mengalir dari mikrofon mini Su Han di depan dadanya ke setiap sudut kelas. Saya di surga, Zhou Liren mabuk karena suaranya, akan sangat menyenangkan jika mendapat ceramah seperti ini setiap hari. Dia sangat cantik, Hao Ren menatapnya dan berpikir. Sosok tubuh, penampilan, dan riasannya semuanya sempurna. Pacar seperti apa yang dicari wanita seperti ini? Hao Ren berpikir dalam hati. Meski setiap orang hanya mendapat sedikit perkuliahan sejak awal semester, namun hati semua pria terpikat olehnya. Selain itu, ceramah Su Han jelas, teratur, dan mudah dipahami. Bahkan gadis-gadis di kelas harus mengakui hal itu dan mengaguminya karena alasan itu. Ceramah 90 menit itu berakhir. Semua pria masih tenggelam dalam kecantikan Su Han dan tidak bisa mengendalikan diri. Namun, semua orang tahu bahwa keindahan gunung es ini tidak pernah membicarakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan kursus atau menjawab pertanyaan apapun dari siswa. Dia juga tidak mau tinggal 1 menit pun setelah ceramah. Saat bel berbunyi, dia akan menyelesaikan kalimat terakhirnya, mengambil catatan, dan berjalan keluar kelas pada saat yang bersamaan. Jika saya bisa mengatakan satu kalimat untuk kecantikan seperti ini, saya akan mati tanpa penyesalan. Melihat Su Han hendak pergi, Zhou Liren menarik lengan Hao Ren dan menghela nafas. Siswa itu, datanglah ke kantorku. Yang mengejutkan semua orang, Su Han tidak keluar kelas saat bel berbunyi. Dia mengangkat tangannya yang lembut dan menunjuk ke arah Zhou Liren sambil berkata, "Aku." Zhou Liren berdiri. Dia terkejut dan hampir pingsan karena bahagia. "Tidak, pria di sampingmu." Jari Su Han bergerak sedikit ke kanan dan menunjuk ke arah Hao Ren. "Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."